Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai review buku yang berjudul The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Business. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Vivitri Agustina dengan nomor NIM terakhir 012, Dwi Mutiarasari dengan nomor NIM terakhir 022, Faizatul Zahro dengan nomor NIM terakhir 032, dan Uswatri Utami dengan nomor NIM 042. Poin pertama yaitu mengenai strategi berdasarkan asumsi. Sebuah rencana bisnis semua dimulai dengan berdasarkan asumsi, di mana sebuah asumsi ini merupakan strategi cepat dalam mencapai visi perusahaan. Namun, asumsi ini diperlukan yang namanya keberlanjutan karena diketahui bahwa asumsi belum terbukti benar. Pada kenyataannya, sering salah. Pada awalnya hanya bertujuan untuk melakukan pengujian secara cepat. Agar startup tidak mengalami kegagalan total, maka strategi ini jangan dijadikan patokan utama dalam sebuah bisnis. Analog antilog. Analog yaitu melihat hal-hal yang serupa namun berhasil di masa lalu. Sedangkan antilog melihat hal-hal yang gagal di masa lalu. Dengan begitu, seorang startup saat melakukan perencanaan bisnis dapat melihat apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu, agar startup tidak mengalami gagal total. Ya, selanjutnya ada beyond the right place at the right time, yakni melampaui tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi banyak pengusaha yang sukses karena mereka berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Akan tetapi, tak sedikit pula dari pengusaha yang gagal meskipun berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ada beberapa hal yang membedakan kisah sukses dari sebuah kegagalan, seperti ketika pengusaha sukses tersebut memiliki kemampuan, pandangan ke depan, dan metode atau alat yang digunakan untuk menemukan dan mengembangkan rencana mereka dengan menggunakan kecerdasan serta menumpukan arah yang salah sehingga dapat menyesuaikan strategi yang tepat untuk membenahi kegagalan tersebut. Nah, berikutnya adalah value and growth, yakni nilai dan pertumbuhan. Langkah pertama untuk memahami produk maupun layanan baru, yakni untuk mengetahui apakah telah menciptakan nilai tambah atau justru malah menghancurkan nilai. Dengan menggunakan bahasa ekonomi telah merujuk kepada nilai dibanding keuntungan. Seperti hanya pada nilai, ternyata penting juga bagi sebuah perusahaan untuk mengetahui dan memahami alasan dibalik adanya pertumbuhan startup. Banyak juga jenis pertumbuhan yang dapat merusak nilai yang tentunya harus dihindari dalam sebuah perusahaan. Berikutnya mengenai keluar dari bangunan. Keluar dari bangunan ini mengacu pada startup yang memfokuskan energi mereka pada riset pelanggan. Istilah ini diciptakan oleh Steve Blank, seorang pengusaha yang terkenal karena mengembangkan metode pengembangan pelanggan. Steve Blank mengatakan fakta yang perlu kita kumpulkan tentang pelanggan, pasar, pemasok, dan saluran hanya ada di luar gedung. Startup membutuhkan kontak yang luas dengan pelanggan potensial untuk memahami mereka. Langkah pertama dalam proses ini adalah memastikan bahwa pertanyaan lompatan keyakinan Anda didasarkan pada kenyataan bahwa pelanggan memiliki masalah yang layak untuk dipecahkan. Selanjutnya yaitu Genchi Gembutsu. Genchi Gembutsu ini menggunakan istilah Jepang yang merupakan salah satu frasa terpenting dalam kosakata Lean Manufacturing, atau bisa diartikan pergi dan lihat sendiri, sehingga dalam keputusan bisnis dapat didasarkan pada pengetahuan langsung yang mendalam. Dalam bidang manufacturing, pengembangan produk, penjualan, distribusi, maupun siaran langsung, jika kita tidak yakin bahwa kita memahami bagian manapun dari masalah bisnis apapun, kecuali kita pergi dan melihat sendiri secara langsung, tidak dapat diterima atau hanya mengandalkan laporan dari orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain dan pola dasar pelanggan.
Pola dasar pelanggan merupakan panduan penting untuk pengembangan produk dan memastikan bahwa keputusan prioritas yang dibuat oleh setiap tim produk selaras dengan pelanggan yang ingin dituju oleh perusahaan. Pola dasar ini dibentuk dari kontak awal dengan pelanggan potensial. Pelanggan potensial merupakan pelanggan yang loyal terhadap perusahaan. Pelanggan ini umumnya akan melanjutkan pembelian produk dan jasa yang ditawarkan meskipun terdapat pilihan produk atau jasa yang lebih baik. Ada banyak teknik yang dapat digunakan dalam membangun pola dasar pelanggan. Salah satunya dengan pendekatan tradisional. Pendekatan ini sangat eksperimental dan berulang menggunakan teknik seperti pembuatan prototipe secara cepat dan pengamatan pelanggan secara langsung. Selanjutnya adalah analisis paralisis. Secara singkat, analisis paralisis merupakan suatu keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu dalam menganalisa atau dapat juga dikatakan analisis yang bersifat lumpuh. Dalam melakukan riset pasar dan membangun hubungan dengan pelanggan, pengusaha dihadapkan dengan beberapa kendala. Seringkali pengusaha tidak sabar untuk segera memulai dan tidak menganalisis strategi yang akan digunakan. Masalah yang dihadapi pengusaha dalam merancang suatu usaha umumnya bukan karena penerapan prinsip-prinsip strategi yang salah, akan tetapi dasar yang digunakan dalam merancang usaha yang salah. Dan sebagian besar kesalahan ini tidak dapat dideteksi karena bergantung pada interaksi halus antara produk dan pelanggan.